Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman. Kita kembali mau review market di hari ini ya, di hari terakhir eh, market di pekan ini dari Jumat ya. Nanti malam akan ada agenda penting dari The Fed, yaitu Jerome Powell selaku ketua The Fed yang akan menyampaikan pandangannya terkait suku bunga di bulan September mendatang. Oke. Kita review dulu pergerakan harga market yang kemarin terjadi di hari Senin. Oke, hari Senin, hari Kamis. Hari kemarin di hari Kamis ini gold mengalami penurunan ya dari harga open 2512, kemudian dia turun ke 70, lalu kemudian closing di area 24 84 atau 83 ya. 84. Oke. Nah, kemudian kita mau lihat potensi hari ini kira-kira seperti apa ya. Kemarin penurunan harga terjadi juga karena rilis data ekonomi ya yang cukup baik buat USD karena semalam klaim penganggurannya eh, naik tapi sesuai perkiraan tidak signifikan ya naiknya. Harga didorong naik dulu, kemudian setelah itu turun karena indeks servisnya data manufaktur dan data servis itu mix ya. Manufakturnya good for gold, tapi kemudian servisnya bad for gold. Tapi kemudian kenapa harganya turun? Karena di Amerika Serikat sana untuk eh, apa namanya perusahaan jasa ya, perekonomian di sana ditunjang oleh banyaknya perusahaan jasa di Amerika Serikat. Jadi lebih banyak perusahaan-perusahaan jasa di Amerika, makanya kemudian lebih berpengaruh yang indeks servisnya seperti itu. Lalu kemudian existing home sales-nya juga jam 9 ini ada menunjukkan kenaikan, itu yang membuat harganya turun. Tapi kemudian turunnya uh, di support 2470 ya, di support 2470, lalu akhirnya close kembali di 2484 seperti itu. Teman-teman kalau melihat analisa saya kemarin, postingan saya juga saya sudah sampaikan support kita untuk short term adalah di 2483. Lalu jika berhasil jebol, support berikutnya adalah di 2470. Ternyata pada saat ke 2470 harganya mengalami yang namanya rejection ya. Tidak kuat, tembus 2470, kemudian harganya naik lagi ke 2484. Oke, lalu kita mau lihat potensi teknikal di hari ini untuk goalnya. Hari ini kalau kita berbicara mengenai weekly ya, kalau misalkan harga goalnya masih closing di area di atas 2483 ya, ini masih ada potensi di minggu depannya akan melanjutkan kembali kenaikan seperti itu. Karena di weekly kita melihat bahwa high di minggu ini, di beberapa minggu terakhir adalah di 2483 yang menjadi support kita. Seperti itu. Nah, ini menjadi support kalau misalkan weekly di hari ini harganya kemudian close di atas 2483, maka di minggu depan masih ada potensi naik karena kita melihat juga indikator momentum trennya di weekly ini masih naik seperti itu. Kalau kita mau berbicara untuk swing trend, misalkan teman-teman lihat di daily. Daily hari ini arah stokastik momentum trennya ini masih turun. Oke. Batasnya adalah di 2456, tapi kalau kita berbicara day trade ya, transaksi harian, teman-teman bisa melihat bahwa ada terjadi pembalikan di area oversold. Ini stokastik kemudian sedang mengarah ke atas. Jadi kita melihat di hari ini potensinya emas akan naik berdasarkan day trade ya teman-teman ya, teknikal di indikator di time frame 4 jam seperti itu. Target kenaikannya adalah di 2497. Jika dia berhasil jebol 2497, maka harganya akan bergerak kembali di area 2500-an seperti itu. Di 2500 ada beberapa support dan resisten juga, ini di 2509 hingga 2519 seperti itu ya. Kalau kita melihat dari sisi teknikal untuk goalnya di hari ini
ada peluang akan terjadi kenaikan seperti itu. Kalau kita melihat nanti malam, agenda nanti malam itu akan ada beberapa pidato, salah satu ada member Bostik ya, jam 7 malam dia akan sampaikan pandangannya juga terkait suku bunga. Lalu yang paling penting di sini adalah di jam 9 Ketua Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, Jerome Powell ini juga akan berbicara. Kita tahu bahwa saat Powell speech ya teman-teman ya, saat dia pidato, ini akan harga apapun itu di pasar keuangan itu akan bergejolak seperti itu. Nah, malam ini jam 9 dia akan menyampaikan pandangannya terkait suku bunga. Kita sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ya dari data NFP, SPI, kemudian rapat di Kamis dini hari, itu kan sudah ada keputusan bahwa mayoritas anggota itu mendukung untuk penurunan suku bunga di bulan September. Jadi kita akan melihat kemungkinan besar Powell di jam 9 nanti malam ini akan cenderung lebih dovish. Nah, ini yang salah satu menjadi faktor yang membuat kita optimis bahwa di hari ini goldnya kemungkinan besar akan naik kembali ke area 2.500 seperti itu ya. Lalu ada indeks new home sales di jam 9 juga ya. Sebelumnya 617K diperkirakan naik indeksnya. Kalau kita baca berdasarkan pergerakan existing home sales yang kemarin juga ini ada kenaikan, jadi ada potensi new home salesnya juga akan naik indeksnya. Tapi tetap yang menjadi pusat perhatian, fokus utama kita malam ini adalah pernyataan dari Powell. Kira-kira dia akan menyampaikan apa seperti itu. Begitu ya. Jadi harga kemungkinan akan bergerak sideways ya. Untuk di hari ini saja dia sudah bergerak sideways di area 2492 hingga 2486 seperti itu. Masih ada 60 pips ya, 6 poin, jadi masih terlalu sempit pergerakannya karena kita tahu ini juga masih market Asia. Kemungkinan nanti akan mulai fluktuatif nanti di market Eropa ya di siang hari nanti seperti itu. Tapi kita mau lihat bahwa di sini ada support resisten yang harus kita lihat kalau teman-teman. Untuk short termnya jangka pendeknya, kalau harganya berhasil jebol, ini kan ada support kemarin di 2493 ya. Kalau buy-nya 2494, berarti kalau dia jebol 2494 maka harganya akan naik lagi ke 2500-an seperti itu. Makanya kemudian ketika dia naik ke 92 ketahan, tidak berhasil jebol nih. Nah, kita akan melihat penembusan tertentu di area support resisten tertentu, ini akan membuat harganya naik turun seperti itu. Ya. Lalu kita akan melihat untuk harganya beberapa hari lalu ini bergerak di atas 2.500. Ada beberapa kali retest di bawah 2.500 ya. Tapi kemudian harganya tetap stay di atas 2.500 ya. Ini menandakan bahwa memang untuk volume pembelian atau daya beli di pasar itu masih cukup besar seperti itu ya. Tapi kemudian karena sepi rilis data juga makanya harganya ada koreksi, apalagi tadi malam indeksnya juga cukup bagus buat USD seperti itu. Ya, secara garis besar kalau teman-teman lihat kemarin juga kita sudah bahas ya. Dari sisi teknikal fundamental kita akan melihat juga gold akan terjadi yang namanya koreksi, lalu peluang pada saat harga koreksi ini adalah peluang kita buat beli sebenarnya. Persiapan untuk nanti malam pidatonya The Fed juga long termnya juga di suku bunga ya di September kita optimis bahwa harga juga masih akan tetap naik seperti itu. Gejolak isu geopolitik juga masih memanas ya, belum reda gitu loh. Ya. Saya sudah tandai 2.500 ini adalah area konsolidasi ya, harga akan naik jika bertahan di area ini, tapi ada potensi penurunan jika tembus 2.500 seperti itu. Target resisten kita yang terdekat ini adalah di 2.531 yang mana ini adalah all time high yang sekarang. Lalu jika jebol saya buat target resisten kalau harga naik ini adalah di 2565.
Dapatnya dari mana? Ini dari Fibonacci retracement ya teman-teman. Kalau tarik garis dari all time high sebelumnya di 2483 kemudian sampai di 2353 low pada saat dia turun dan tidak berhasil turun. Nah, ini kita dapat rasio untuk kenaikannya di 2565 seperti itu. Oke. Jadi hari ini jika teman-teman yang equity-nya mungkin tidak kuat untuk menahan fluktuasi harga, saya sarankan juga tidak usah transaksi, wait and see saja, atau kalau mau transaksi tetap harus ada yang namanya manajemen resiko seperti itu ya. Stop loss-nya ditetapin atau resikonya dibatasin ya dengan hedging, atau kembali lagi teman-teman nyamannya pakai manajemen risiko yang mana seperti itu untuk meminimalisir terjadinya risiko begitu ya. Jadi hari ini seperti itu untuk pergerakan gold. Kalau dari indikator stokastik day trade-nya ada potensi kenaikan, saya tadi sudah sampaikan target pertama adalah di 97. Jika dia berhasil jebol 97, harga akan bergerak di atas 2500. Kalau tidak jebol 97, maka harganya ada potensi juga akan sideways kembali di area yang sama seperti ini. Begitu ya. Oke. Lalu untuk silver sama dengan gold ya, tapi kita lihat agak lesu nih ya, silvernya agak lesu. Dari daily juga secara teknikal dia turun, per 4 jamnya juga masih mengarah ke bawah stokastiknya begitu ya. Jadi masih ada potensi penurunan yang terjadi untuk di silver secara teknikal gitu. Tapi kalau secara fundamental ini karakteristiknya sama dengan gold seperti itu ya. Untuk Hang Seng, oke, Hang Seng kali ini akan mencoba naik ya di hari ini. Walaupun di daily dia sudah berada di overbought ya, rasio momentum trennya dan mengarah ke bawah, tapi untuk day trade ya, daily trading untuk di indeks Hang Seng kita akan melihat kenaikan harga. Oke. Kalau misalkan harga koreksi dan sampai di 17.350 di sini, teman-teman bisa pasang posisi buy dengan target resisten yang terdekat ini adalah di area sini 17.658 itu untuk Hang Seng ya. Oke. Saya review kembali untuk gold hari ini berpeluang akan mengalami kenaikan. Jika berhasil lewat resisten 97 maka akan meneruskan kenaikan di 2500. Untuk silver secara teknikal kita melihat ada potensi penurunan terbatas untuk silver ya. Lalu untuk Hang Seng hari ini dia ada potensi kenaikan seperti itu. Oke. Itu saja saya rasa teman-teman untuk materi di hari ini, karena ini adalah hari terakhir market juga. Saya ingatkan kembali ya, Jumat biasanya harga fluktuasinya tajam ya, bagi agenda terakhir juga. Jangan sampai terjebak di market, teman-teman bisa tetap perhatikan manajemen risikonya seperti itu ya. Disclaimer, ini hanya analisa, bisa benar bisa salah. Teman-teman bisa pakai kalau sesuai dengan planningnya, tapi jika tidak sesuai dengan analisa teman-teman bisa di skip saja seperti itu. Oke, terima kasih perhatiannya teman-teman. Selamat pagi. Jika nanti ada update terbaru saya akan infokan kembali di grup begitu ya. Oke, thank you. Terima